Trump ingin menaklukkan secara fisik negara tetangganya persis seperti yang dilakukan Kekaisaran Romawi dan apa yang dilakukan oleh Jerman di zaman Nazi. Trump akan membangun Fort Reich. Dalam bahasa Jerman, Reich berarti kekaisaran atau dapat juga diterjemahkan sebagai pemerintahan. Trump ingin Kanada, Greenland, terusan Panama, Meksiko dan Teluk Meksiko yang kemudian akan diganti namanya jadi Gulf of America. Apakah Trump akan membuat Amerika sebagai Fort Reich, kekaisaran keempat dunia? Kegilaan apa lagi ini Amerika? Mau cetak uang lagi dengan membeli Greenland, membangun LA? Kita pelajari langkah Trump dengan menengok sejarah sebentar. Dunia ini oleh salah satu sejarawan Jerman dibagi 3 kerajaan besar yang menaklukkan dunia dengan luasan penaklukan sepertiga bola dunia, dengan diberi julukan Reich, di mana Reich ketiga adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan rezim Nazi di Jerman yang berkuasa di tahun 1933 hingga 1945. Istilah ini digunakan dalam propaganda Nazi. Reich pertama adalah Kekaisaran Romawi. Kerajaan Romawi itu didirikan oleh Romulus, kemudian membuat sebuah manajemen yang bertahan selama 1000 tahun lebih karena dijalankan dengan membentuk sistem pemerintahan demokrasi, yaitu ada wakil rakyat dan suara rakyat yang ada ini bertahan hingga saat ini, yaitu adanya para senator, senat, wakil rakyat, sehingga raja bisa mendengar suara rakyat. Saat itu raja yang memiliki kekuasaan untuk mengangkat senator. Belum seperti saat ini yang rakyat dalam era modern yang memilih wakil rakyat dalam pemilu. Anggota senat diangkat menjadi bangsawan oleh raja. Senat berfungsi sebagai wakil rakyat, penasihat raja, dan koordinator legislatif. Dalam perjalanannya, kerajaan Romawi berubah menjadi Republik Romawi dan kemudian kembali lagi menjadi Kekaisaran Romawi hingga dihancurkan oleh kekuatan tentara Muslim di sekitar tahun 800-an. Wilayah kekuasaan Romawi kalau sekarang dipetakan adalah seluruh wilayah Eropa, separuh wilayah Persia, seluruh Turki, Palestina, Mesir, seluruh utara Afrika sampai Maroko, sepertiga dunia, atau seluruh negara kaya di zamannya takluk di bawah Romawi. Reich kedua adalah kerajaan Mongol, di mana kerajaan ini didirikan oleh Genghis Khan pada sekitar 1206 dan berkuasa hingga 1368. Kekaisaran Mongol ini merupakan kekaisaran kontinental terbesar dalam sejarah dunia. Wilayahnya membentang dari Asia Tengah hingga Eropa Tengah hingga Laut Jepang. Hanya dalam 200 tahunan kerajaan Mongol menguasai sepertiga dunia dengan menaklukkan dinasti Abbasiyah di Baghdad hingga menghancurkan kemajuan ilmu pengetahuan Muslim, kemudian menaklukkan dinasti Jin dan dinasti Song di Tiongkok, juga menaklukkan kerajaan Khwarezmian di Asia Tengah. Sebenarnya kalau boleh jujur, kerajaan Persia dan kerajaan Inggris di abad pertengahan harusnya masuk kategori Reich. Sekarang kita ke Trump. Trump akan menyatukan secara fisik Kanada, Meksiko, Greenland, dan terusan Panama. Di mana selama ini untuk menjaga perbatasan Meksiko, Amerika, Kanada, Amerika itu biayanya sangat besar. Jadi menyatukan 3 negara ini akan membuat biaya anggaran pertahanan di perbatasan turun. Kemudian 2 mata uang, dolar Kanada dan peso Meksiko, itu digabungkan dan hanya akan jadi satu currency, yaitu dolar Amerika, yang akan menambah kekuatan dolar. Menambah wilayah Meksiko menjadi negara bagian Amerika akan menambah culture richness atau kekayaan budaya Amerika yang juga akan menambah jumlah turis, wisatawan, dan tempat wisata yang pastinya akan menambah workforce atau angkatan kerja muda, baru, dan murah. Menambah Greenland yang lokasinya sangat strategis akan menambah cadangan natural resources kekayaan alam Amerika menjadi miliaran barel minyak bumi dan triliun kubik feet gas alam yang Greenland miliki. Itu sangat banyak. Yang mana ini akan membuat Amerika menjadi global superpower pertama di dunia. Menambah Panama Canal, Amerika akan mendominasi perdagangan, mendominasi transportasi, logistik, serta energi dunia. Luasan daratan Amerika akan menjadi 6,3 miliar square mile atau 241 juta kilometer persegi. Itu adalah 1,5 atau 1,5 kali lebih besar dari Rusia atau 2 kali lebih besar dari Tiongkok. Jumlah populasi akan lebih dari 500 juta manusia, menjadikan negara baru Amerika ini adalah negara berpenduduk nomor 3 terbesar di dunia. GDP Amerika baru ini akan menjadi 30 triliun dolar lebih, yang merupakan negara nomor 1 terkaya, dengan Tiongkok yang nomor 2 itu jauh, level GDP-nya masih 20 triliun dolar. Amerika akan turun presentasi hutangnya pada diri sendiri, hutangnya karena pendapatannya akan meningkat, juga karena ekspor Meksiko ke luar negeri akan jadi aset Amerika baru, juga ekspor Kanada, dan di dalam negerinya semua bebas pajak alias produksi masing-masing yang dulu kena tarif sekarang enggak, dan ini akan langsung meningkatkan kekayaan penduduk mantan Meksiko dan mantan Kanada. Amerika akan memiliki kekuatan luar biasa dan akan sulit dikalahkan dan akan sangat superpower kalau semua itu kejadian. Nah, kalau sudah begini, Indonesia bagaimana?
Peace.